Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, pembatasan sosial berskala besar di ibu kota memasuki hari keempat, namun masih saja ada warga yang abai mematuhi protokol kesehatan dalam operasi justisi yang digelar aparat. Tidak jarang bahkan ada warga yang melawan. Apa betul operasi justisi yang dilaksanakan aparat gabungan sudah efektif? Sudah bersama kami di Lantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yugo, dan juga Ketua Ikatan Dokter Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Slamet Budiarto. Pak Sambodo dan Pak Slamet, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ya, baik. Saya akan ke Pak Sambodo terlebih dahulu. Pak Sambodo, sejauh ini 4 hari penerapan PSBB di Jakarta. Bagaimana Anda melihat tingkat pelanggaran warga yang mengabaikan protokol kesehatan? Ya, hari ini kami sudah menginjak hari keempat pelaksanaan PSBB. Dan selama 4 hari ini sudah ada 22.801 tindakan yang dilakukan. Teguran jumlahnya 8.000 sekian, kemudian sanksi sosial 13.562, denda administratif sebanyak 1.288 orang, dengan jumlah total denda sebesar 191 juta. Nah, trennya memang hasil kami pengecekan tadi ke posko-posko operasi justisi itu menurun. Artinya semakin hari ini kepatuhan masyarakat terhadap protokol COVID-19 ini sudah meningkat. Baik, kita akan tanya Pak Slamet. Pak Slamet, bagaimana kalau tadi disampaikan oleh Pak Sambodo bahwa trennya pelanggarannya menurun, bisa dianggap warga sudah lebih disiplin. Bagaimana Anda melihat upaya penegakan disiplin sampai hari ini di masa PSBB DKI Jakarta? Itu sangat bagus sekali untuk menegakkan disiplin sehingga masyarakat itu kan juga akan sadar bahwa pentingnya menggunakan masker. Akan tetapi fokusnya tidak hanya di masyarakat, juga di pemerintah sendiri. Kita tahu bahwa klaster terbesar di kantor-kantor juga banyak sekali yang positif. Artinya kita mempertanyakan protokol kesehatan yang ada di kantor-kantor juga. Jadi penegakan disiplin ini tidak hanya untuk masyarakat, juga untuk yang berada di unsur pemerintahan. Begitu, Mbak. Pak, ini kalau kita lihat belakangan banyak warga yang komplain, keberatan ketika mereka harus kedapatan melanggar protokol kesehatan. Banyak juga yang sudah viral di media sosial. Pak Slamet, bagaimana Anda melihat ini? Ini peraturan yang mungkin belum tersosialisasi atau pemahaman warga yang juga kurang paham mengenai protokol kesehatan, termasuk menggunakan masker saat berkendara sendirian? Ya, kewajiban menggunakan masker itu esensinya adalah untuk mencegah terjadinya satu, kita tertular dari dropletnya orang lain, atau kita menularkan. Karena setiap kita ngomong, kita bernafas itu mengeluarkan droplet sehingga orang lain bisa tertular kalau kita positif. Tetapi itu adalah di luar atau di ruang umum atau di kendaraan umum atau transportasi umum atau di motor, kan begitu. Tapi kalau dia berada di mobil sendirian, mobil pribadi, atau dengan lebih dari satu orang tapi satu rumah, saya kira tidak perlu menggunakan masker, tidak apa-apa gitu loh. Tapi begitu dia keluar dari mobil, dia wajib menggunakan masker. Jadi kami menghimbau teman-teman aparat jangan terlalu kaku. Ini sama seperti saat pemberlakuan PSBB yang pertama. Jadi suami istri duduk berdampingan tidak boleh, suruh pindah ke belakang. Padahal kan esensinya bukan seperti itu. Kalau satu rumah kan juga saling berinteraksi. Nah ini yang masker juga sama ini. Mungkin teman-teman aparat salah mengartikan bahwa yang dimaksud dengan menggunakan masker itu begitu berinteraksi dengan orang lain.
Gitu. Baik, di peraturannya menggunakan masker saat berkendara, termasuk juga di dalam kendaraan memang tidak dijelaskan sendiri atau bersama penumpang yang lain. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tanggapan dari Ketua Ikatan Dokter Indonesia Provinsi DKI Jakarta dan termasuk bagaimana dari pihak aparat menyikapi warga yang ternyata keberatan ketika dianggap melanggar protokol kesehatan selama masa PSBB ini. Sesaat lagi akan kami lanjutkan, tetaplah bersama kami di Prime Time News. Baik, pemirsa, kita lanjutkan. Saya akan ke Pak Sambodo. Pak Sambodo, tadi statement dari Pak Slamet sebelum kita jeda, beliau mengatakan bahwa sebenarnya tidak apa-apa untuk tidak menggunakan masker jika berkendara sendirian. Tapi mungkin berkaca dari peraturan tidak se-fleksibel itu, tanda kutip. Bagaimana Anda melihat ini sebagai perwakilan dari aparat gabungan? Ya, kami melaksanakan tugas tentu mengacu kepada aturan hukum yang berlaku. Dan di dalam PSBB jilid ketiga ini, taruhlah jilid ketiga. Jilid pertama yang PSBB bulan April, jilid kedua yang transisi, sekarang kita masuk PSBB jilid 3. PSBB jilid 3 ini mengacu kepada Pergub 88 2020 dan sanksinya itu pada Pergub 79. Di dalam Pergub 79 pasal 4 disebutkan secara jelas bahwa seluruh masyarakat yang berada di wilayah DKI wajib menggunakan masker yang menutupi hidung, mulut, dan dagu. Ketika pertama berada di luar rumah, kedua berinteraksi dengan orang lain, terutama yang tidak diketahui status kesehatannya, dan yang ketiga adalah ketika menggunakan kendaraan bermotor. Nah, di dalam pergub tersebut tidak disebutkan apakah sendiri atau berdua atau bertiga dan sebagainya. Intinya ketika di dalam kendaraan bermotor wajib menggunakan masker. Nah, tentu inilah yang menjadi acuan kami untuk melaksanakan tugas di lapangan. Dan juga sanksinya pun jelas. Jadi kalau di DKI Jakarta ketika ada operasi justisi semuanya mengacu ke Pergub 79. Misalnya nanti pelanggar diberikan dua pilihan. Dia mau sanksi kerja sosial atau membayar denda. Sanksi kerja sosial menggunakan rompi selama 60 menit membersihkan fasilitas umum, atau dia membayar denda maksimal sebesar Rp250.000. Ya. Sehingga kami berupaya tidak ada sanksi-sanksi lain seperti di tempat lain, sanksi fisik dan sebagainya. Baik. Mas Sambodo, termasuk juga tadi disampaikan oleh Pak Slamet harusnya aparat bisa lebih fleksibel di lapangan. Kalau ini banyak yang komplain ketika mereka mengatakan saya hanya menurunkan sedikit karena sesak sehingga mungkin bagian hidung tidak tertutup tapi masih menggunakan masker. Jadi tidak ada toleransi dari pihak aparat yang mengecek protokol kesehatan. Tidak ada toleransi sama sekali. Sebetulnya pada itu kan pelaksanaan hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari keempat tentu ada perbaikan-perbaikan yang telah kami lakukan. Sekarang di posko-posko operasi justisi itu masyarakat dan media juga bisa melihat bahwa masyarakat yang melanggar aturan sekarang sudah lebih tertib antriannya, sudah menjaga jarak dan sebagainya. Termasuk di lapangan teman-teman aparat operasi juga sudah ada diskresi-diskresi yang tidak terlalu saklek untuk menerapkan aturan-aturan itu. Tetapi kami juga kadang-kadang juga menjadi serba salah. Ketika PSBB awal kami dianggap hanya menegur, kami dibilang kurang tegas. Ketika kami sekarang tegas, sekarang dikomplain lagi gitu. Tapi intinya begini, kami tetap semangat pelaksanaan tugas mengacu kepada Pergub 79 2020. Oke, baik. Pak Slamet, silakan ditanggapi bahwa ini masih soal masyarakat yang mungkin berbeda pendapat soal menggunakan masker ketika menyetir atau berkendara sendirian di dalam mobil. Melihat ada peraturan tersebut dan pihak aparat hanya melaksanakan peraturan, bagaimana Anda melihat harusnya masyarakat bersikap? Ya, saya juga menyampaikan apresiasi kepada teman-teman aparat yang sudah tanpa lelah menegakkan aturan tersebut. Mungkin teman-teman aparat tidak salah, tapi memang peraturan di pasalnya berbunyi seperti itu. Harusnya ada petunjuk pelaksanaannya bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor adalah naik motor di luar, kemudian di angkutan umum, di transportasi umum, atau mobil pribadi tapi dua orang bersama orang yang tidak serumah. Itu harus dijelaskan. Tapi sebenarnya teman-teman aparat juga punya diskresi dalam kondisi dia sendiri, mobil pribadi bukan Grab lah maksudnya ya, atau bukan
bukan kendaraan online. Saya kira tidak masalah, tidak membuka masker seperti itu, karena memang tidak akan berinteraksi dengan orang luar. Oke, Pak Slamet, ada juga yang mengcompare atau membandingkan dengan peraturan di negara tetangga. Salah satunya adalah Singapura. Peraturan di Singapura mengatakan bahwa tidak apa-apa untuk tidak menggunakan masker jika berkendara sendirian. Itu menjadi juga argumentasi yang cukup viral. Jadi harusnya memang kemudian masyarakat patuh, apalagi ketika masyarakat mengatakan hanya menurunkan sedikit, hanya ketika mereka sesak dan lain-lain. Ya, kan kita melihat tujuan pakai masker itu apa. Yang di Singapura itu betul. Tujuan pakai masker adalah droplet yang kita keluarkan tidak berinteraksi dengan orang lain. Itu saja. Jadi peraturan ini memang teman-teman aparat juga bingung dalam mengartikan. Tapi mungkin dengan adanya acara ini bisa terbuka bahwa saya mewakili Ikatan Dokter Indonesia, kalau dia sendirian di mobil sendiri, bukan angkutan umum, atau berdua dengan istri, itu tidak ada masalah, tidak pakai masker seperti tapi itu. Peraturannya tidak menulis itu, jangan-jangan nanti masyarakat rancu loh Pak, atau bahkan malah menambah beban tanda kutip teman-teman di lapangan untuk menindak tegas. Ya memang serba dilema. Jadi kalau memang ini hanya dengan diskresi, berarti aparat aja yang dengan bijak, oh itu nggak apa-apa. Tapi kalau memang mau lebih jelas lagi, gubernur mengeluarkan petunjuk pelaksanaan dari peraturan tersebut. Yang dimaksud kendaraan bermotor itu apa? Jadi begitu. Baik, supaya clear dari semua pihak termasuk masyarakat dan juga para petugas di lapangan. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan diskusinya Pak Slamet Budiarto dan juga Pak Sambodo Purnomo Yugo. Terima kasih atas waktu dan diskusinya di Prime Time News.